Banyak orang yang justru mengatakan saya cinta NKRI, tapi sebenarnya mereka mengharamkan Pancasila. Karena Pancasila ini dianggap sebagai undang-undang buatan manusia. Memang buatan manusia, tapi untuk hidup bernegara, memang seharusnya kita menggunakan undang-undang buatan manusia. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan undang-undang agama dalam satu negara, bagaimana nasibnya dengan orang yang berbeda agama? Demokrasi di Indonesia ini memang menjadi anomali karena dia memberikan ruang kebebasan. Sehingga apa? Banyak para penunggang-penunggang yang justru ingin mematikan demokrasi itu menggunakan kebebasan dalam demokrasi. Ini banyak terjadi. Misal, orang-orang yang menganut paham Wahabi Salafi atau orang-orang yang menjadi bagian dari Wahabi Jihadis atau Wahabi Haroki, orang-orang yang berpolitik, orang-orang Wahabi, misalnya aliran-aliran dari Ikhwanul Muslimin misalnya, ini banyak sekali menggunakan demokrasi, tapi sejatinya mereka mengharamkan demokrasi. Mereka mengharamkan pemilu, mereka mengharamkan Pancasila. Nah, ini anomalinya. Banyak orang yang justru mengatakan saya cinta NKRI, tapi sebenarnya mereka mengharamkan Pancasila. Karena Pancasila ini dianggap sebagai undang-undang buatan manusia. Memang buatan manusia, tapi untuk hidup bernegara, memang seharusnya kita menggunakan undang-undang buatan manusia. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan undang-undang agama dalam satu negara, bagaimana nasibnya dengan orang yang berbeda agama? Maka kemudian bangsa Indonesia memutuskan menggunakan Pancasila supaya semua pemeluk agama yang beragam ini terakomodasi. Di bawah Pancasila buatan manusia ini, ya, buatan manusia ini, semua orang harus terakomodasi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, akhirnya para founding father itu memutuskan bahwa Indonesia tidak boleh menggunakan hukum agama. Karena di sini pemeluknya beragam. Lalu, dari keberagaman itu, apakah kita harus membenci satu sama lain? Tentu saja tidak. Karena bagaimanapun, kita berada di bawah naungan Pancasila, kita hidup dalam keberagaman, kita hidup di alam demokrasi, maka kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan bagi negeri ini, untuk tetap selalu bernaung di bawah Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Kita tetap harus merajut tenun keberagaman kebangsaan kita. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu, ini diperlukan kehadiran negara. Negara tidak boleh lemah dalam menangani mereka-mereka yang memanfaatkan demokrasi, tapi sebenarnya ingin menikam demokrasi itu sendiri. Ingin menikam Pancasila dan ingin meruntuhkan negara ini untuk demi melancarkan kepentingan-kepentingan dan ambisi kekuasaan mereka. Oleh karena itu, saya paling anti dengan khilafah. Karena apa? Karena Indonesia ini sudah khilafah. Khilafatul Indonesia dengan kesepakatan utama yang bernama Pancasila. Menurut saya, negara harus hadir, harus tegas, harus menghadirkan bahwa sovereignty state, kedaulatan negara ini tetap harus ditegakkan dengan menindak mereka siapapun yang ingin mengkhianati bangsa ini. Keterpaparan berbagai elemen perguruan tinggi ini memang ada banyak macamnya. Ada dari kanan, ada dari kiri, dan ada kepentingan-kepentingan pragmatisme politik. Ini yang harus kita pahami. Jadi memang terutama dari kelompok kanan hari ini memang menggunakan basis kampus karena begini, kelompok-kelompok radikal kanan yang menunggangi agama ini sebenarnya adalah orang-orang yang berusaha menjadikan anak muda sebagai investasi masa depan. Coba bayangkan, kalau anak muda hari ini terpapar, maka 10-15 tahun lagi mereka akan memegang pemerintahan ini. Mereka akal bulusnya dijalankan. Jadi kalau mereka ini melakukan gerakan-gerakan hari ini, tentu saja akan mudah dipatahkan. Tapi kalau mereka membina anak-anak muda di kampus-kampus,
yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini, maka trajektori arah dari bangsa ini akan dibelokkan oleh mereka. Karena apa? Karena mereka sudah terintervensi ideologinya. Ini yang menjadi masalah bagi kita, bahwa kita harus membendung itu. Dan anak-anak perguruan tinggi hari ini seolah-olah begini, tidak perlu pintar dalam ilmu pengetahuan, yang penting mereka tercekoki ideologinya dan mereka diberi pemahaman bahwa dengan, terutama dari perspektif Islam, apabila ingin Islam ini dijayakan kembali, maka anak-anak muda ini harus menguasai negara ini. Dan lalu kemudian diubah menjadi undang-undang Islam yang berlaku di negara ini. Ini adalah pandangan yang keliru. Karena begini, Islam itu jaya ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Islam justru terpuruk, saling bunuh satu sama lain, terlibat dalam perang sesama Islam ketika berkenalan dengan kekuasaan politik. Ini harus dipahami. Jadi sebenarnya ini yang harus diberi pemahaman kepada komponen-komponen dan elemen yang berada di perguruan tinggi. Kalau ingin memajukan Islam, harus memajukan ilmu pengetahuan, bukan terlibat dalam politik praktis yang seolah-olah ingin menegakkan khilafah supaya khilafah ini berkuasa di negara ini. Bukan itu. Khilafah yang selama ini diperdagangkan, saya pertegas, diperdagangkan oleh para penipu-penipu yang menunggangi agama itu, seolah-olah khilafah ini adalah masterpiece yang jatuh dari langit. Kalau sekarang dihantarkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih segala macam, ini adalah praktek-praktek penipuan sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh mereka seolah-olah perang salib itu adalah perang Islam dan Kristen. Padahal ini adalah perang orang Arab dan orang Eropa dalam rangka ekspansi kekuasaan. Demikian juga dengan Konstantinopel. Dan kalau kita mau jujur, sejarah khilafah mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Ottoman, Bani Umayyah di Eropa, ini semua bergelimang darah, pembunuhan-pembunuhan, pengkhianatan-pengkhianatan, dan peracunan satu sama lain. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan banyak sekali khalifah-khalifah yang dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Apakah ini sistem politik yang jatuh dari langit? Oleh karena itu, kalau ingin memajukan Islam kepada teman-teman, saudara-saudaraku, adik-adikku di perguruan tinggi, majukan ilmu pengetahuan supaya kita melahirkan Imam Ghazali baru, Ibnu Rus baru, Ibnu Sina baru, Al-Khawarizmi baru, Al-Kindi baru, Al-Farabi baru. Kita bisa melahirkan tahafud al-falasifah baru, tahafud baru, Al-Ahbar Mughori, dan berbagai Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi, dan kitab-kitab yang betul memberikan pencerahan bagi ilmu pengetahuan kita, dan supaya memberikan akselerasi terhadap peradaban manusia. Bukan dengan politik. Dengan politik, Anda dengan sendirinya akan menggiring Islam ke dalam dunia-dunia kekerasan dan brutalitas. Apabila Islam berkenalan dengan brutalitas, maka dengan sendirinya Anda akan menjauhkan Islam dari daya tariknya, daya tarik aslinya. Karena semua agama termasuk Islam turun dari langit, turun dari Allah, turun dari Tuhan untuk menegakkan kemanusiaan dan menciptakan kedamaian di atas bumi ini, sehingga Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Itu yang harus dipahami.